Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Nah, alhamdulillah kali ini kakak bersama murid-murid kakak lagi nih ya. Kita mau ngebicarain tentang SBMPTN. Kalian udah siap belum SBMPTN? Insya Allah. Anak-anak pintar harus siap ya. Kita kenalan dulu ya. Nah, coba kenalan dari yang paling pojok sana. Aku Dinca. Dinca dari SMA 5. SMA 5. Jurusan apa, Din? IPA. Nah, yang tengah nih. Aku Azmi. Azmi dari SMA juga. SMA 5 Bogor ya. Ya. Jurusan IPA juga ya? Iya, betul. Nah, coba yang di sini. Halo, aku Diva. Nah, Diva SMA 5 juga. SMA 5. SMA 5 Bogor, jurusan IPA. Jadi ini 3 serangkai nih, 3 sahabat nih. Kalian itu siap kan ya? Tadi UTBK 2021 kan? Insya Allah. Gitu ya. Cuma ngomong-ngomong, kalian itu belajar online itu udah semenjak dari kapan sih? Dari Maret ya? Kelas Iya. 11 ya? Iya. Kelas 11 semester 2 mereka itu memang belajar udah online tuh ya. Cuma sekali. kalau online kerasa nggak sih belajarnya? Belajar matematika, fisika, kimia, biologi enggak. gitu Kurang kalau sih. Kurang ya? Kalau mapel itu Iya. kayaknya enggak. Kayaknya sama aja kayak kita belajar dari YouTube gitu deh, Kak. Iya. Oh Jadi gitu ya. nggak berasa gitu. Jadi nggak kerasa ya. Nah, kenangannya juga mungkin sama teman-teman juga nggak kerasa kan ya. Nah, kakak kalian itu kan tadi udah siap SBMPTN tuh. Ada nggak yang mau ditanya nih tentang mau masuk ke PTN atau gimana caranya masuk ke SBMPTN gitu? Ada pertanyaan nggak? Ada dong, Kak. Aku dulu. Ya udah coba. Diva. Nanya apa, Div? Kak, aku mau nanya, gimana sih Kak tips biar kita bisa sukses masuk PTN? Oh gitu ya, tips masuk PTN. Nah ini Iya. secara umum aja ya. Jadi selama hampir kakak itu ngajar 17 tahun ya. Ya tua juga ya. 17 tahun ngajar. Nah banyak kakak analisis tuh murid-murid kakak. Dan kebanyakan mereka yang lulus PTN itu terdiri dari ciri-ciri yang ini nih yang kakak mau sebutin nih. Jadi yang pertama itu biasanya anak yang sukses PTN dia itu yakin, Diva. Jadi yakin bahwa dia itu bakalan keterima SBMPTN gitu. Cuma emang kamu harus hitung dulu sih, kamu itu masuknya SNMPTN atau kamu itu lewat jalur SBMPTN. Jadi kalau seandainya memang dipikir-pikir SNMPTN peluangnya kecil, ya berarti kita memang harus mempersiapkan diri SBMPTN-nya. Lagi pula SNMPTN nggak pasti kan deh? Iya. Ya SNMPTN itu nggak pasti. Jadi yang pertama itu kamu harus yakin gitu bahwa gue itu bisa dapat atau menaklukkan soal-soal SBMPTN. Tahun lalu itu UTBK atau SBMPTN itu cuma TPS doang. Yang pertama itu harus yakin bahwa kita itu bisa menaklukkan soal-soal SBMPTN. Jadi kalau seandainya kamu yakin, itu insya Allah dengan keyakinan itu bisa menaklukkan soal-soal apapun yang susah dari soal-soal SBMPTN. Jadi yang pertama apa? Yakin. Ini bertiga yakin nggak? Yakin. 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 Harus Kalau yakin. Ginca mau ambil jurusan apa nanti? Jurusan Sistem Informasi Sistem informasi ya. Iya. PTN-nya di mana? di UI sih, Kak. Oh di UI ya. Terus kalau Azmi Psikologi Unpad. psikologi Unpad. Terus kalau Diva Aku FKG Unpad. FKG Unpad. Jadi kalian itu harus yakin bahwa kalian itu bakalan lulus atau bakalan bisa menaklukkan soal-soal SBMPTN sehingga kalian itu bisa dapat ke jurusan itu gitu ya. Iya. Nah, terus yang kedua, fokus. Yang kedua itu harus fokus. Nih, anak muda kan lumayan banyak masalah nih. Bener nggak sih? Galau gitu. Ibaratnya kayak misalkan sama pacar gitu ya kan, atau seandainya memang ini lagi pandemi kayak gini, pembelajaran nggak kerasa Kak. Kita dari kelas 11 ya bulan Maret udah mulai online dan nggak ada kenangan-kenangan indah di sekolah gitu. Nah itu kan mungkin bisa jadi
pandemi ini kan juga bisa jadi membuat kita galau, ya kan? Iya. Terus belum lagi masalah dengan orang tua atau mungkin masalah sama temen. Ya pokoknya setiap orang, setiap pelajar itu punya masalah masing-masing gitu. Dan kadang masalah-masalah itu kalau seandainya dipikirin ini mengganggu kesiapan kita menuju SBMPTN. Dan kalau menurut kakak, masalah-masalah itu singkirin dulu, dibersihin ya, kita sapu gitu ya masalah-masalahnya. Jadi kita bener-bener bersihin dan akhirnya kamu itu harus fokus gitu, bener nggak Bunga? Harus fokus. Banyak murid-murid kakak sebelum-sebelumnya yang lulus SBMPTN atau yang lulus SNMPTN ya, mereka itu adalah anak-anak yang fokus. Biasanya kalau seandainya dia punya masalah atau punya kerikil-kerikil masalah gitu ya, biasanya dia bersihin dan dia tetap terus belajar, terus fokus gitu. Kadang-kadang anak-anak juga suka bilang gini, masa sih Kak kita belajar terus gitu, kan lumayan bosen juga. Kalau kakak sih kira gini, nggak apa-apa deh, yang namanya anak muda mah kalau bosan belajar nggak terlalu masalah. Paling nggak istirahatnya itu kira-kira seminggu aja, seminggu. Nah nanti main apa, kayak main PS atau main game atau kamu jalan-jalan sama temen itu, tapi jangan lama-lama, jangan lama-lama. Ya, Kak. Iya, iya jangan lama-lama, soalnya tak ngerinya kalau seandainya lama-lama keterusan. Betul. Jadi kebablasan sampai nanti mungkin sampai nggak suka sama pelajaran gitu, itu jangan sampai. Jadi kalau kakak sih nyaranin memang istirahat atau nyelengi waktu dengan kegembiraan kita itu penting banget. Karena kan kalau kamu belajar gak gembira kan nggak enak kan ya. Iya. Tuh, jadi yang namanya belajar itu harus gembira, yang namanya belajar itu memang harus dengan niat. Makanya kalau kakak sih nyaranin selingi dengan istirahat, atau kamu itu perlu jalan-jalan sama temen, cuma emang masih tetap fokus gitu. Jadi yang kedua apa tadi? Fokus. Ya, selama ini kamu fokus kagak? Belum, masih kebablasan. Kalau kakak tanya anak muda sekarang nih, biasanya apa sih Azmi? Masalah anak muda sekarang? Apa ya? Bentar, muter. Kayak kalau yang dari aku sendiri sih ya Kak, soalnya kan aku juga ikut banyak organisasi di sekolah. Oh gitu Jadi ya. jadi kayak harus ngebagi waktu antara organisasi sama belajar. Dan masalahnya itu organisasinya itu kayak belum turun jabatan gitu loh Kak. Padahal kan kita udah kelas 12 dan udah mau semester 2. Tapi belum turun jabatan, jadi masih pusing mikirin itu juga. Belum gitu. Belum lengser. Iya benar banget sih. Organisasi kalau lagi pandemi gini gimana? Ya online Kak. Online ya. Iya. Lagi-lagi online ya. Nah, terus Binca, masalah-masalah kamu gimana nih? Sama aja sih Kak. Terus kadang kan lagi pandemi gini, nggak bisa keluar juga. Terus jadinya YouTube terus Kak, kebablasan terus. Di scroll ke bawah gitu ya, Iya. terus kamu nonton dan akhirnya bablas. Kalau Diva apa nih? Sama sih Kak, mirip-mirip. Apalagi kalau Nggak misalnya masalah cowok nih. gimana ya? Nggak masalah itu deh, bukan. Yang paling berat dari masalah itu ternyata itu organisasi. Iya sih. Atau emang nggak mau dibicarain? Ada deh. Nah, ada deh, pokoknya gitu ya. Jadi yang kedua itu memang harus fokus gitu. Jadi apapun masalahnya ya, kalian itu memang harus fokus. Dan yang paling penting ini juga sebenarnya banyak anak-anak pelajar itu yang juga kadang suka mengeluh gitu ya. Jadi ya pokoknya bersihin deh dari hal-hal negatif ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus mengevaluasi diri nih. Hajat yang paling besar itu adalah kamu itu harus masuk PTN. Nah, kalau mau masuk PTN, itu yang pertama kakak harus lakuin itu kalau dulu ya, dan murid-murid kakak saranin untuk bener-bener baik-baik sama orang tua gitu. Jadi bener-bener ini deh, minta maaf sama orang tua, terus minta maaf mungkin sama teman-teman atau sama guru-guru gitu ya. Itu emang bener-bener harus dibersihin hati. Jadi kalau seandainya mau belajar, akhirnya bakalan lega gitu. Mulainya dari sekarang, evaluasi diri. Ini gue punya kekurangan apa gitu ya. Terus gue itu belajar harus bagaimana gitu. Evaluasi diri dan banyak saran-saran
dari kakak terapin ke murid-murid kakak yang lain yang memang dia mau ngejar SBMPTN, dia mau ngejar PTN, itu kakak bilang kayak gitu, udah deh dari sekarang kalian itu harus evaluasi diri itu dengan mungkin kalian itu sering ngeluh, coba jangan ngeluh. Terus kalian itu banyak salah, coba kalian itu minta maaf dan hilangin hal-hal yang negatif gitu. Jadi yang ketiga apa? Evaluasi diri. Gitu. Nah selama ini kamu suka mengevaluasi diri nggak? suka kalau malam kalau Iya, sendirian lagi merenung. ya tiba-tiba kepikiran gitu Kepikiran kayak ya? belum tidur. Penting juga kan ya evaluasi diri, soalnya kalau seandainya misalkan kamu lagi belajar gitu ya, kamu lagi belajar matematika nih, kepikiran aduh gue punya salah apa gitu ya, terus atau misalkan kamu punya masalah sama orang tua, itu kan suka kepikiran kan ya. Iya. Kadang-kadang suka kepikiran gitu, dan ya lumayan mengganggu proses belajar kita kan ya. Iya. Nah, terus yang keempat nih, yang keempat adalah harus rajin-rajin doa, harus banyak-banyak doa, karena kan yang punya ilmu kan yang di atas kan ya, Iya. yang punya ilmu itu yang di atas, yang punya ilmu itu Tuhan gitu. Jadi bener-bener kalian itu harus mintanya sama Tuhan gitu. Karena ada kemarin itu di video kakak yang sebelumnya juga kakak pernah cerita, ada murid kakak yang emang udah persiapan dari 1 tahun sebelumnya, dia itu bener-bener udah persiapan, udah belajar mati-matian, tapi pas di hari H dia itu sakit gitu. Pas di hari H dia sakit, malamnya itu demam, meriang, dan akhirnya di hari H dia nggak ikut UTBK. Berarti kan bisa jadi Allah berkehendak lain, kita itu nggak bisa ikut SBMPTN, dan mungkin kita juga nggak banyak doa kali ya. Kalau kakak sih pikir semuanya itu udah diatur sama Allah. Jadi apapun itu udah diatur sama Allah. Jadi kalau seandainya kalian itu kalau seandainya kalian nggak minta banyak sama yang punya ilmu, ya bisa jadi juga kita nggak dikasih kan. Iya. Gitu. Kamu nggak ada tambahan nggak tips sukses masuk PTN? Sebenarnya mau bagaimanapun juga, kalau misalkan memang kalian itu pengen belajar dengan sungguh-sungguh, yang paling pertama tuh adalah niat sih. Karena Niat kalau ya? misalkan fokus itu pasti kan juga dasarnya niat belajar. Terus juga ada gangguan-gangguan atau bikin galawat segala macamnya, itu sebenarnya niat juga. Balik lagi ke niat kalian bener-bener pengen dapetin jurusan itu dan pengen masuk PTN, itu yang paling bener-bener dikerahkan banget gitu. Sebenarnya sih itu sih Kak. Dulu tuh Kak Bunga, dia dapetnya ini PMDK ya, Jalur undangan ya. jalur undangan kan. Kalau dulu zamannya PMDK tahun berapa sih? Tahun 2008 ya? Iya. Tahun 2008 kamu Enggak, tuh masuk 2008 aku baru masuk SMA. oh 2008 baru masuk SMA. Iya. Kamu berarti masuk kuliah, kamu masuk 2000 berapa? Berarti aku masuk 2011 ya, 2011. 2011 2010 ya, 2010. 2010. Nah Kak Bunga itu dia ambil fisika IPB kan, Iya. kamu itu ambil fisika IPB, terus kamu niat nggak masuk fisika IPB? Iya, dulu tuh rencananya aku karena tahu pelajaran fisika itu paling susah, jadi aku pengen banget ngambil jurusan fisika itu karena pengen tahu fisika tuh seberapa susah sih sampai kayak gitu. Jadi ya Kak. iya, pengen nantangin diri buat mempelajari fisika lebih jauh gitu. Istilahnya kayak gitu. Yang kamu juga waktu skripsi padahal Kak Bunga ini nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Iya. Tahu persis deh dari dari SMA Kak Bunga itu nggak bisa bahasa Inggris, cuma skripsinya dia ambil bahasa Inggris. Jadi seminarnya itu harus pakai bahasa Inggris, sedangkan teman-teman yang lain itu belum berani untuk pakai bahasa Inggris ya. Tapi Kak Bunga itu bahasa Inggris, dia seminarnya bahasa Inggris, terus juga skripsinya pakai bahasa Inggris. Nah dari situ kamu itu mulai bahasa Inggrisnya lumayan berkembang gitu. Nah terus setelah itu ambil geofisika UI deh ya. Iya, Di S2 kayak gitu. Jadi emang bener-bener yang pertama itu juga harus diperhatikan niatnya ya. Iya.
Terus seperti niat dari itu. awal tuh sebenarnya apa. Jadi sebenarnya memang niat kalian kuliah itu apa sih gitu. Itu sih yang sebenarnya paling dasar. Karena kalau aku sejujurnya aku tuh ada yang memang niatnya supaya nanti Kak biar bisa kerja enak atau apa, atau ada juga yang niatnya emang semata-mata pengen belajar dan pengen tahu lebih, atau pengen kayak penasaran sih keilmuan ini tuh tentang apa gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi niat itu sih sebenarnya yang memang mendasari dalam perjalanan. Oh iya, sama ini saran dari kakak nih ya, buat kalian atau buat yang nonton gitu. Sebagai pelajar itu jangan terlalu banyak mengeluh, karena ngeluh itu tuh hanya apa ya, membuat diri kita itu nggak bakalan berkembang gitu. Coba deh kalau seandainya kamu selalu bilang, aduh Kak, terus ini sulit Kak, wah ini kayaknya nggak bakalan bisa gitu. Tuh kalau seandainya hati terus kayak gitu ya, itu kebanyakan dari murid-murid kakak yang mereka berhasil itu mereka bilang, percuma Kak, saya ngeluh juga nggak bakalan bisa masuk ke UI atau masuk ke ITB. Itu kayak gitu. Jadi banyak murid-murid kakak yang lulus, mereka itu menghindarkan dari rasa ngeluh gitu. Tapi sebenarnya sih kalau pelajar wajar kali ya, wajar. Cuma jangan terlalu larut, terlalu lama gitu. Kalau kakak sih mikir bangkit lagi, ya bangkit, cari solusi. Setelah kita itu mendapatkan hal yang negatif, terus habis itu cari solusinya. Ini solusinya apa gitu, harus cari tetap solusi terus. Soalnya kan kita emang harus tetap fokus kan. Ini masalahnya UI di depan mata nih, ya Dica ya. Jadi kalau seandainya emang UI kita mau dapetin, ya bagaimana caranya, ya UI harus dapet di kita gitu. Dan minimal kamu bilang dan di dalam hati, gue itu harus masuk UI, gue itu harus masuk Unpad, gue itu harus masuk FKG Unpad.